Haleluya, kita akan melanjutkan pengajaran ya. Kita akan bersama-sama membaca satu ayat aja, nanti saudara baca semua ya. 2 Samuel 19 ayatnya yang ke-8. Nanti saudara baca semua. 2 Samuel 19 ayat ke-8. Kita baca bersama sebagaimana tertulis di depan ya. 2 Samuel 19 ayat 8 kita baca 3, 4. Dan raja bangkit lalu duduk di gerbang, dan mereka memberitahu kepada seluruh rakyat dengan mengatakan, lihatlah raja sedang duduk di gerbang. Dan seluruh rakyat datang di hadapan raja, dan Yesrael telah melarikan diri masing-masing ke tendanya. Amin. Silakan duduk ya. Puji Bapa Yahweh, ini bagian daripada kelanjutan kisah ya tentang pemberontakan Absalom, dan kita sudah tahu bagaimana pada akhirnya nasib Absalom karena dia melawan orang yang diurapi Tuhan walaupun itu bapaknya sendiri. Ya, berulang kali saya katakan, Bapa Yahweh setia kepada firman-Nya, sehingga siapapun yang menjamah biji matanya pasti dibinasakan. Nah, itu terjadi pada Absalom. Walaupun secara jasmani itu suatu kehilangan besar bagi Daud ya. Tapi Daud harus dapat menerima suatu kenyataan ini, bahwa Tuhan Yahweh yang dia percaya setia bukan kepada Daud, tetapi setia kepada firman-Nya ya. Kita mengucap syukur setelah ya dapat saya katakan pemberontakan daripada Absalom ini dipatahkan. Dan kita sudah baca bagaimana si Daud ini begitu sedih sehingga dia meratapi kematian anaknya. Dan kita minggu lalu juga sudah kita lihat bagaimana si Yoab ya, panglima tentaranya ya, boleh dikatakan menegur Daud ya sebagai rajanya, karena Daud dengan kesedihannya yang begitu rupa, dia tidak mau merayakan kemenangan ya sebenarnya, kemenangan peperangan antara tentaranya dengan tentara anaknya, sehingga Yoab merasa berbeban untuk saya katakan menegur si Daud ya, menegur Daud, dan kata-kata yang memang cukup tegas ya. Kalau dikatakan kepada dia, bilang sama si Daud ini kan, di dalam ayat ke-6 dikatakan, Tuanku mencintai orang yang membenci Tuanku, dan membenci orang yang mencintai Tuanku. Artinya Absalom ini kan membenci atau berencana membinasakan Daud. Tapi kok itu disayangi. Di sisi yang lain, rakyat yang begitu mencintai Daud sehingga rela mempertaruhkan nyawanya untuk membela Daud, justru seolah-olah diabaikan. Sehingga kalau kita baca dari ayat-ayat di atasnya, semacam suatu ya mungkin dapat dikatakan suatu ancaman dari si Yoab ya. Kalau raja tidak mau menemui rakyatnya atau tentaranya, maka besok semua akan pergi meninggalkan raja ya.
Nah, kita melihat dengan teguran yang sangat keras ini, Daud akhirnya menyadari dan dia mau keluar menemui bala tentaranya. Ya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana di antara kalangan tentara sendiri, khususnya dari kaum Israel, terjadi suatu perdebatan lah ya di antara mereka. Mereka menyatakan dalam ayat-ayat selanjutnya nanti kalau saudara baca di rumah, betapa mereka ini kan sudah mengangkat Absalom sebagai raja. Sudah diurapi sebagai raja. Tetapi dikatakan dalam diskusi antar mereka, asal Absalom ini kan sudah mati, sudah kalah. Dan mereka juga mengingat bagaimana Daud telah berulang kali membela rakyatnya, sehingga mereka juga mengingat semua itu. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali, ya. Tetapi di dalam ayat-ayat kita lihat ayat ke-13 ya. Di dalam 2 Samuel 19 ini. Ayat ke-13. Katakanlah kepada Amasa, bukankah engkau tulangku dan dagingku? Demikianlah Elohim akan melakukan kepadaku. Bahkan juga lebih dari itu. Perhatikan ayat selanjutnya. Jika engkau tidak menjadi panglima tentara di hadapanku sepanjang waktu, menggantikan Yoab. Yoab ini kan panglima perangnya. Tapi kok dia mengambil keputusan, Yoab ini harus diganti. Nah, tapi kalau saudara dengar tadi kita baca di ayat-ayat selanjutnya, engkau tulangku dan dagingku kepada si Amasa. Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan, kenapa seperti itu? Ya, berarti ada suatu hubungan yang sangat dekat antar mereka. Ya, nah, kita melihat ya, bagaimana sebenarnya sesuai firman Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal kedua. Kita baca aja mulai ayat 13 sampai 17. Ayat 13 ini menceritakan keluarganya ini semua menceritakan keluarganya Daud ya. Isai ini bapaknya ya, bapaknya Daud. Memperanakan Eliab, anak sulungnya. Kemudian dan Abinadab yang kedua. Simea yang ketiga. Ini yang saya katakan 3 orang ini yang sudah menjadi tentara. Saya tangkap ya. Karena itu dengan berdasarkan ayat ini, saya menafsirkan Daud ketika diurapi umurnya 16 tahun. Ya. Kemudian ayat 4, Netanel yang keempat, Radai yang kelima, Osem yang keenam, Daud yang ketujuh. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada hubungan apa Yoab dengan Daud dengan Amasa. Nah, di sini ternyata ada di sini. Saudara-saudara perempuan mereka, saudara perempuannya Daud ya, adalah Seruya dan Abigail. Jadi mereka punya, si Isai ini punya 2 anak perempuan selain 7 anak laki-laki. Ya. Nah, di sini kita lihat anak Seruya adalah Abisai, Yoab, dan Asael. Adiknya Daud itu Seruya. Seruya ini memperanakan 3 orang ini. Ya. 3 orang ini dia peranakan Abisai, Yoab, dan Asael. Jadi berdasarkan ayat ini, Yoab itu masih apa? Keponakannya Daud. Saya tangkap. Ya, bisa tangkap ya. Karena Seruya ini kan adiknya Daud. Ya, saya menafsirkannya ini, saya menafsirkan begini ya. Dari nomor 1 sampai nomor 7 itu kan laki-laki semua. Ya.
Tapi kemudian dia bilang ada 2 anak perempuan. Saya menganggap 2 anak perempuan ini di bawah Daud. Tapi kan bisa aja nomor 1. Tapi kan itu situ tadi jelas ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Berarti yang anak perempuan 2 ini, si Seruya sama Abigail, kita bisa tafsirkan ini anak yang ke-8 dan ke-9. Ternyata si Seruya anak yang ke-8, dia punya anak 3, Abisai, Yoab dan Asael. Jadi ini sebenarnya keponakannya Daud. Saya tangkap. Keponakannya Daud. Nah, kemudian kita baca bawahnya. Ayat 17. Abigail melahirkan Amasa. Jadi semua ini keponakannya. Bisa tangkap? Keponakannya Daud dari adik-adik perempuannya. Ya. Sehingga apa yang dikatakan firman tadi, engkau dagingku, engkau tulangku, ya benar. Saya tangkap, ya. Nah, di sini kita melihat satu hubungan yang sangat luar biasa, ya. Kemudian ini kan keponakan. Bagaimana mungkin si Yoab ini jadi panglima? Ya, nah, saya tidak tahu persis berapa umurnya dia jadi tentara karena dia kan keponakan. Keponakan kan, tapi kan kita lihat Daud itu menjadi raja umur 30 tahun. Ya. Kemudian si Yoab ini umur berapa tidak dijelaskan berapa dia gabung jadi tentara. Tapi yang jelas berdasarkan aturan dalam kitab Bilangan, kalau jadi tentara umurnya harus di atas 20. Ya. Minimum 20 jadi tentara. Ya. Walaupun dalam kenyataannya si Daud itu belum umur 20 jadi tentara dia. Lalu dia berperang sama si Goliat itu kan setelah diurapi umurnya 16 tahun, 17 tahun. Tetapi karena tangan Bapak Yahweh yang luar biasa, ya Goliat aja umur 16 tahun, 17 tahun. Ternyata dia lebih hebat dari bala tentara yang sudah berumur 20 tahun ke atas, ya. Nah, di sini kita melihat Yoab ini kok bisa jadi panglima. Apakah karena dia ini keponakannya Daud, terus ada hubungan ini kan keponakanku angkat jadi tentara. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Nah, kita lihat, ya, karena harus ada ayatnya. Saya ngomong kan harus ada ayatnya. Nggak bisa sembarangan begitu. Kita lihat di dalam 1 Tawari 11. Kita baca ayat 4 sampai ke 6. Ya. 1 Tawari 11 ayat 4 sampai 6. Kemudian Daud dan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Jadi waktu dia diangkat jadi raja, mereka nyerbu. Ya. Penduduk negeri itu berada di sana. Kemudian, lalu penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak akan datang ke sini. Namun Daud merebut benteng Zion, itulah kota Daud. Daud berkata, siapapun yang terlebih dahulu memukul kalah Yebus, ia akan menjadi pemimpin dan panglima. Ini janji. Ya, ini janjinya si Daud. Maka Yoab anak Seruya yang pertama maju dan menjadi pemimpin. Jadi ada alasannya. Bisa ditangkap. Jadi dia diangkat menjadi panglima bukan karena hubungan ikatan darah ya antara Daud dengan keponakan, bukan. Tetapi ternyata Yoab ini memang jago perang. Dan dialah berdasarkan apa yang tertulis ini, dia yang mengalahkan orang-orang Yebus. Ya, dia yang mengalahkan orang-orang Yebus. Dan kita melihat dari apa yang tadi kita baca di dalam kitab Samuel tadi, lalu Daud kan ngomong sama si Amasa, ya, kamu menggantikan Yoab, ya, kamu menggantikan Yoab.
Ya memang ini si siapa eh, Amasa ini bapaknya orang Ismail ya. Kita baca lagi, tadi kita nggak baca komplit ya. 1 Tawari 2 ayat 17 tadi ya. 1 Tawari 2 ayat 17. Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter orang Yismail. Ya. Tetapi di sini kita melihat, ini kan sudah mulai percampuran ya. Kan menurut aturan Bapak Yahweh, orang Israel itu tidak boleh kawin dengan campur-campur gitu, tidak boleh. Tetapi kita melihat di sini, ya bukan hanya di sini, banyak kita baca ayat-ayat yang lain. Ya, perkawinan campur itu sudah terjadi ya. Terjadi di tengah bangsa Israel sendiri karena mereka juga menguasai tanah-tanah para musuhnya ya. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Torah, perempuan-perempuan yang ditawan itu mereka bisa ambil jadi istrinya. Sehingga terjadilah perkawinan campur ya. Nah, kemudian dikatakan di sini dari ayat yang tadi kita baca ya. Amasa itu secara verbal dikatakan oleh si Daud, kamu akan menggantikan Yoab. Ya, kamu akan menggantikan Yoab. Nah, di sini kita melihat, ya dia berkuasa, memang itu kan kuasanya. Tetapi saya tidak melihat di dalam urutan cerita itu, kenapa tiba-tiba Yoab diganti. Ya, tetapi pasti ada alasannya. Dan kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya. Walaupun jauh sebelum itu, Yoab itu pernah membunuh Abner, panglima perang Israel di bawah Saul, yang mau bergabung dengan Daud setelah Saul mati. Ya. Nah, Abner ini juga punya punya hubungan ya dengan si Saul ya. Kalau kita melihat bahwa si Saul itu si Abner ini dia adalah pamannya. Kita sudah pernah belajar ya. Pamannya daripada si Saul ya. Pamannya dari si Saul, dan ini kita lihat ya pasti ada sebab semua lah. Pasti ada sebab semua sehingga dia diangkat menjadi panglima ya. Kalau kita lihat di dalam, kita balik rewind lagi ya, 1 Samuel 14. 1 Samuel 14 ayat ke-50. Dan nama istri Saul adalah Ahinoam, putri Ahimas. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan nama panglima perangnya adalah Abner, anak Ner, paman si Saul. Jadi omnya Saul. Saya ingat ya. Ini pernah kita pelajari kan. Mungkin lupa. Nah, saya kadang-kadang melihat suatu, ya kita sih maklum aja ya. Selain mereka ini saudara, ada hubungan keluarga. Tetapi kita melihat bahwa mereka ini memang cakap dalam peperangan. Ya. Dan di sini kita melihat, saya percaya ketika si Daud ngomong sama orang-orang di depan itu, dikatakan Amasa akan menggantikan Yoab. Nah, ini kan banyak orang yang dengar. Dan saya menafsirkan Yoab juga pasti mendengar.
dari mulut-mulut orang yang ada di sekitar tempat itu ketika si Daud ngomong. Ya. Sehingga akibatnya kalau saudara baca seterusnya ayat-ayat ini, ya, dikatakan di dalam 2 Samuel 20, ya kita baca ya, karena saya menafsirkan Yoab pasti dengar melalui mulut orang-orang yang mendengar ketika Daud mengatakan, Amasa engkau menggantikan Yoab. Ada orang yang dengar, ada orang yang melapor kepada Yoab, ya. Nah, di sini kita melihat di dalam 2 Samuel 20, ya. Kita baca mulai ayat, kita baca ayat 9 sampai 10 aja, ya. Yoab berkata kepada Amasa, baikkah keadaanmu saudaraku? Mereka memang bersaudara ya. Saudara benar, kan mamanya kakak adik. Saya tanggap. Tapi saudaranya apa namanya? Sepupu ya. Sepupu ya, karena mamanya kan kakak adik nih. Antara Yoab sama Amasa itu ibunya kakak adik. Ya, kalau dia bilang saudaraku ya benar. Dan tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk memberikan sebuah ciuman kepadanya. Tetapi Amasa tidak waspada terhadap pedang yang ada di tangan Yoab. Lalu dia menikamnya dengan pedang itu ke perutnya dan menumpahkan isi perutnya ke tanah, bahkan tanpa mengulanginya. Namun matilah dia. Ya. Nah, di sini kita melihat, ya tentunya si Yoab merasa kedudukannya digeser oleh saudaranya sendiri, sepupunya sendiri. Ya akhirnya ya timbul suatu niatan untuk membunuh Amasa dengan caranya. Ya bukan dengan perkelahian biasa, tetapi dia sembunyi-sembunyi, kan pedangnya disembunyikan kan di tangan kiri. Begitu si Amasa lengah, ya dijeblosin, ditusuk. Bahkan isi perutnya terburai, berarti ditusuk dia berat begitu juga. Sampai semua isi perutnya terburai. Dan ini terjadi ketika ya si Amasa ini sudah diperintahkan Tuhan, diperintahkan Daud untuk menyerbu seorang Benyamin yang bernama Sheba. Dalam 2 Tawarik 20 ya. Sheba memberontak terhadap Daud ya, sebagai raja yang sudah dipulihkan kembali kekuasaannya. Tetapi ternyata Sheba orang Benyamin ini dia nggak senang, sehingga terjadi pemberontakan. Orang disuruh nyari Amasa, kebetulan Daud menyuruh Amasa untuk mengumpulkan tentara. Tetapi kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 20 ini, waktu yang diberikan sekian hari, ternyata Amasa melampaui waktu yang diberikan, sehingga dia atau si Daud mengirim Abisai. Abisai ini ya masih saudaranya si Yoab, untuk membawa bala tentara Yoab menyerang Sheba atau menangkap Sheba atau bahkan membunuhnya. Ya, nah, sehingga dalam cerita yang kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 20 ini, dalam peristiwa seperti itulah kemudian Yoab bertemu dengan Amasa, kemudian Amasa dibunuh. Sehingga dengan demikian dia merasa yakin bahwa dia tetap jadi panglima. Ya. Nah, di sini kita melihat ya. Daud itu orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh sejak masa mudanya. Tetapi kita melihat ya sehubungan dengan banyak yang sudah kita terima pengajaran-pengajaran, orang yang diurapi oleh Tuhan dengan rohnya, bukan berarti orang itu bebas dari masalah ya. Bukan berarti orang itu bebas dari masalah.
Tapi kita melihat bahwa orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh dengan Roh Kudusnya, justru mereka banyak menghadapi tantangan. Contohnya Daud ini kan, dia sejak dia diurapi, dia menghadapi peperangan. Bahkan yang pertama dia hadapi ya si Goliat itu. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kalau kita membandingkannya juga dengan kita. Sama-sama diurapi. Ya, kalau dulu mereka diurapi oleh Bapa Yahweh dengan minyak, urapan. Nah, tapi kita sekarang sesuai dengan firman Tuhan, Yeshua mengurapi saudara dan saya dengan Roh Kudusnya. Dan setelah kita menerima Roh Kudus, bukan berarti hidup kita tenang-tenang, tidak. Ya. Kenapa? Dalam arti ini tenang-tenang dalam tanda kutip ya. Tenang, orang yang diurapi dengan Roh Kudus pasti tenang di dalam Tuhan. Tetapi dagingnya itu nggak tenang. Bisa tangkap? Karena dagingnya ini yang diproses terus oleh Bapa Yahweh. Karena engkau dan saya sudah diurapi oleh Dia, oleh Yeshua Masih dengan Roh Kudusnya, maka Dia sedang membersihkan kita. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu kan, dengan firman-Nya, dengan api. Nah, saudara dan saya, terlebih saat ini ya, kita sedang menghadapi proses baptisan api yang saya percaya semakin hari semakin luar biasa dimurnikan. Ya. Keadaan kita dengan api Roh Kudus. Ya. Nah, disinilah kita sedang diuji ketika kita menghadapi kehidupan ini dengan segala macam permasalahan dan pergumulan. Bagaimana kita meresponnya? Ya. Bagaimana kita meresponnya? Berdasarkan apa yang kita pelajari dari kitab Samuel tentang Daud khususnya. Ketika dia harus menghadapi peperangan. Ya, dari kalau zaman Daud kan peperangan secara fisik. Nah, kalau zaman kita peperangan benar, tapi peperangannya di dalam alam roh. Setangkap ya. Karena kita berperang dengan Goliat yang tidak kelihatan. Ya. Kalau Daud masih lihat dia Goliat, dia bisa hadapi dengan secara jasmani. Tetapi kita melihat di sini kita kan sedang belajar tentang Roh Kudus. Bagaimana Daud di dalam menghadapi peperangan. Dia tidak pernah membiarkan dirinya ya mengikuti kedagingannya. Tetapi kita melihat di sini di dalam setiap kesempatan dalam menghadapi peperangan, dia senantiasa mendekat kepada Bapa Yahweh. Dia tanya kepada Bapa Yahweh, Tuhan bagaimana ini? Boleh nggak aku maju? Boleh nggak begini? Boleh nggak begini? Nah, kita sudah belajar berkali-kali dia menghadapi peperangan. Bahkan peperangan yang termasuk berat adalah ketika Siklag, di mana Daud bersama dengan timnya serta keluarga besar mereka masing-masing diserbu oleh musuh, dan pada waktu itu mereka sedang ada di tempat lain. Daud dengan tentara di tempat lain, istri, anak-anak dan keluarganya di tempat lain yang bernama Siklag. Ya, musuh menyerbu ke Siklag, ya Daud tidak ada karena mereka sedang berperang di tempat lain. Nah, ketika mereka datang kembali, ya tentu dengan sukacita karena menang perang kan. Tetapi ketika dia lihat, wah, tempat tinggalnya habis. Semua keluarga mereka pun lenyap. Nah, itu suatu pukulan yang sangat berat. Tetapi kita melihat, ya, di dalam suasana yang sangat terjepit,
di mana orang-orang di sekelilingnya, kita pernah pelajari ini, berusaha juga untuk merajam si Daud, ya, anak buahnya sendiri, karena mereka merasa kecewa si Daud ini seolah-olah berperang, tetapi mengabaikan keluarganya, keluarga mereka, ya, keluarga mereka. Sehingga di sana kita melihat, ya, satu pergumulan sangat berat ketika Daud harus menghadapi tantangan seperti ini. Tetapi apa yang kita lihat, ya, Daud dalam keadaan suasana yang tertekan, dia datang mencari Bapa Yahweh, ya. Dia datang mencari Bapa Yahweh, dia tanya kepada Bapa Yahweh, haruskah aku mengejar musuh-musuh ini yang menangkap keluargaku? Dapatkah kami mengejarnya? Ya, nah, ini suatu pengajaran yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Di dalam keadaan yang sangat tertekan sekalipun, orang-orang yang di dekat kita yang kita harapkan juga harusnya menopang, justru sebaliknya. Mereka mau merajam Daud. Dan disitulah dia berseru, datang kepada Bapa Yahweh, merendahkan diri di bawah kaki Bapa Yahweh, bertanya kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh bilang, pergi kejar mereka, engkau bisa mengejarnya. Nah, dalam arti kehidupan kita saat ini, kita pun bisa menghadapi hal seperti, ingat ya, karena kita berbicara tentang Roh Kudus. Daud ini sudah diurapi, berarti dia penuh dengan Roh Kudus. Dia penuh dengan Roh Kudus bukan berarti dia bebas dari tantangan. Tetapi kita melihat dia justru menghadapi peperangan hampir sepanjang umur hidupnya. Sehingga seperti yang pernah saya katakan minggu lalu kalau saya nggak salah ingat, Absalom itu seolah-olah lupa bahwa bapaknya ini tentara yang luar biasa, yang punya pengalaman perang lebih banyak dari umurnya Absalom. Sebelum Absalom lahir dia sudah berperang. Bahkan jauh sebelumnya, sejak dia berumur kira-kira 16-17 tahun, dia sudah berperang melawan raksasa. Nah, kita melihat di sini, ya, kita belajar dari Daud, bahwa orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh dengan Roh Kudusnya, dalam segala situasi dan kondisi yang berat, yang menekan mereka atau yang menekan Daud, dia merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, ya. Kemudian berseru kepada Bapa Yahweh, mohon pertolongan dari Bapa Yahweh. Nah, kita belajar di sini, ya. Kita belajar di sini bahwa saudara dan saya juga orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh. Yeshua sendiri membaptis saudara dan saya dengan Roh Kudusnya. Nah, kita menghadapi permasalahan yang secara rohani ya sebenarnya hampir sama dengan Daud. Peperangan yang mengancam jiwa Daud secara jasmani. Nah, sekarang ini juga kita berperang kebanyakan dalam alam roh, ya. Alam roh artinya begitu banyak macam pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana. Bagaimana kita menyaringnya? Bagaimana kita harus benar-benar mengandalkan akan firman-Nya. Ya, kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita, tidak bisa. Kita hanya bisa mengandalkan kekuatan dari Bapa Yahweh menghadapi apa yang Tuhan izinkan harus kita hadapi dalam hidup ini.
Karena Yeshua sendiri sudah berkata, pada akhir zaman, ya, yang palsu-palsu mulai bermunculan. Bahkan terjemahan, ada salah terjemahan dikatakan dimunculkan. Artinya memang sengaja dimunculkan. Untuk apa? Saya percaya itulah untuk menguji saudara dan saya. Di dalam menjelang kedatangan Yeshua. Untuk melihat kemurnian hati kita. Karena banyak orang kan dengan pengajaran-pengajaran jadi bingung, ini yang mana yang benar nih. Ya, ini katakan begini, ini katakan begini, ini katakan begini. Macam-macam, akan banyak orang yang sudah mulai tanpa mereka sadari, dalam tanda kutip saya katakan, mulai melawan Torah. Torah yang ada, oh enggak, ini yang benar, ini yang bahaya. Dan sayangnya banyak umat Tuhan, ya kan sekarang kan banyak kan di buku-buku itu kan, buku, karena memang diperjualbelikan, ada agen yang jual. Kalau saudara lihat, oh tersedia buku Heno, buku Yasar dan segala macamnya. Bahkan dikatakan, ditulis ke situ kan, mungkin saudara baca juga. Oh berdasarkan buku ini, ternyata laut yang dibelah ada berapa? Ada 12. Oh hebat banget. Seolah-olah hebat. Tetapi, lo bagaimana orang ini sih? Ya. Dengan pikiran 12 berarti 12 suku. Loh. Terus yang tentara yang bukan orang Israel gimana? Nah, saya membaca gitu aja, baca judulnya, oh ternyata laut itu bukan cuma satu biji, 12. Saudara baca nggak itu? Ya. Itu kan di media sosial baca, aduh kasihan amat ini. Kok begitu gampang ditipu? Sekarang logika aja lah. Ya, logika aja. Bagi Tuhan, masa dia belah 12, ada 12 jalan. Loh. Kalau dia belah ya satu aja, berak sudah, semua numpuk di situ. Ya. Tapi itulah pengajaran-pengajaran seolah-olah saya melihat di sini pekerjaan setan luar biasa. Karena adanya buku-buku itu, banyak orang mulai menolak Torah tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari. Seperti paling sedikit 2 contoh lah saya berikan. Tentang Ismail ketika Yitzhak dipersembahkan, dia ada di situ. Itu sudah menyangkal Torah. Tentang si Bileam yang mereka katakan menurut buku itu petanung. Itu menyangkal Torah. Tetapi kalau yang begitu diterima, ya kan saudara suka dengar kan di media sosial kan begitu banyak. Nah saya sebagai pelayan Tuhan, saya mengingatkan saudara. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah ingatkan berkali-kali. Semua yang tertulis di kitab suci kita, itu fondasinya hanya 5 kitab, yaitu Torah. Kalau dia keluar dari Torah, saudara harus berani menolaknya. Saya katakan ini karena saya pernah baca buku-buku itu, ada di rumah. Tapi saya baca, ketika ada 1-2 peristiwa yang sudah menolak Torah, saya singkirin buku itu. Saya simpan aja. Saya nggak mau baca lagi. Kenapa? Sudah jelas-jelas bertentangan dengan Torah. Buat apa kita dalami? Saya tanggap. Boleh baca. Kan banyak buku-buku ya, termasuk buku-buku yang sekarang lagi ngetop. Boleh baca. Tapi jangan sampai yang kau baca itu membuat imanmu goyah. Sehingga walaupun ini bertentangan dengan Torah, itu kau terima. Ini yang bahaya. Ya, bahaya sekali. Karena definisi dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Nah saya hanya bisa menghimbau saudara boleh baca. Kalau saudara, kan itu banyak dijual sekarang. Bisa online beli.
Baca aja. Apa yang saya ngomong ini benar apa enggak. Bahwa banyak penyangkalan. Banyak artinya lebih dari satu. Paling sedikit yang dua itu. Bahkan ada lagi dikata, oh Yehuda singa. Ketika dia mau maju berperang dia mau teriak, oh kayak singa. Loh kayak cerita anak-anak aja. Iya, mengaum dia, oh kayak singa. Orang gemetar katanya. Kok percaya dengan cerita seperti itu? Bagaimana dengan Daud? Daud itu kan juga keturunan Yehuda. Ketika dia menghadapi si Goliat, apa dia berkoar-koar kayak singa? Nah kita harus, kalau kita tidak mempunyai landasan Torah yang kuat, memang gampang tertipu. Karena kata-katanya dari buku-buku ini, oh begitu menyujukan, oh detail, nama ini kan banyak tuh, nama ini artinya ini, nama ini artinya ini. Waduh, luar biasa. Nah, saya melihat banyak orang yang buku itu ya boleh aja saudara baca. Selama dia tidak bertentangan dengan Torah, itu kita bisa terima. Tetapi kalau dia bertentangan dengan Torah, saudara harus berani menolaknya. Karena saya punya buku-buku itu. Tetapi karena setelah saya baca beberapa ini, aduh ini sudah bertentangan, ya saya singkirin. Mau ngapain? Saya tidak mau mencemari jiwaku dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Sebagai satu kesaksian, ya, mungkin saudara tahu ini. Seorang yang bertobat dari gereja setan. Pernah saya saksikan kalau nggak salah. Seorang perempuan, saya lupa namanya. Dia bertobat dari gereja setan. Dia bikin kesaksian. Posh. Bukunya laris. Buku kesaksian. Ya, teman-teman saya baca. Ya. Termasuk ada seorang teman saya sudah meninggal. Dia pernah datang kemari. Dia cerita begini. Wah, saya habis baca buku kesaksian ibu siapa itu ya? Siapa? Mungkin ada yang tahu ya. Ibu ini terkenal orang Amerika kalau saya nggak salah. Saya habis baca buku ini. Saya mau ke WC ketakutan. Loh. Mau ke tempat gelap ketakutan. Loh bagaimana? Orang ini orang dari penyembah setan. Memang dia penyembah setan dari gereja setan. Kemudian dia katakan dia bertobat. Kemudian dia nulis buku kesaksian. Nah, orang lain baca ketakutan. Loh sama seperti, kalau boleh saya katakan ya mirip-mirip dengan 5 kitab-kitab yang ada sekarang. Yang bermunculan. Ya. Sudah jelas-jelas tidak benar, ngotot baca terus. Ya akhirnya yang makin menyeleweng. Nah saya melihat ya kita kan bisa dapat berita-berita. Karena melanggar Torah. Ya atau menyangkali Torah. Mulai diajarin. Kamu nyari setan. Caranya kayak gini. Loh kok setan dicari? Lah ini terjadi. Ya. Itu kan lucu. Seorang pelayan Tuhan ngajarin seperti itu bahaya sekali. Bukan nyari Tuhan. Firman Tuhan kata, carilah Yahweh, carilah hadiratnya. Jangan cari setan. Terus kasih metode lagi. Caranya kayak begini-begini belum. Kenapa? Karena mulai menolak Torah. Jelas-jelas saya katakan. Ya. Mulai mengakui bahwa Yesmail ada ketika Yitzhak dipersembahkan. Itu bertentangan dengan Torah. Engkau menolak Torah. Akhirnya seperti yang saya pernah berikan perumpamaan. Ini jalan lurus. Kau nyeleng sedikit. Makin lama makin rusak. Nah, saya jelas-jelas aja ngomong lah. Ya. Ya mungkin ada orang-orang yang di luar sana dengar. Mungkin mereka tahu juga ada orang yang pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Tidak ada ayat yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ayo kita cari setan. Caranya kayak gini. Loh. Lucu sekali. Kita lihat di dalam 1 Tawarik 16. Ayat 11.
1 Tawari 16 ayat 11. Carilah Yahweh dan kekuatannya. Carilah wajahnya terus menerus. Bukan cari setan. Setan dicari. Kitab Wahyu jelas. Jangan pelajari setan dalam-dalam. Akhirnya nanti dengan ikut kepercayaan-kepercayaan lain. Udah tahu cari setan, dia tangkap setannya kan. Dimasukin ke botol. Jadilah punya tentara setan. Loh, kan banyak kepercayaan-kepercayaan di luar gitu kan. Orang-orang yang dengan percaya dengan apa yang berasal dari setan. Oh, saya punya banyak tentara setan-setan. Nah, akhirnya nanti seperti itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kan, kalau saudara dan saya anak Bapak Yahweh, ada pernah orang yang tanya, kan saya kalau waktu itu kita belum ada ibadah Sabat, kita kan ibadah hari Minggu kan, saya biasanya di sini hari Sabtu udah ada di sini. Ya kalau sekarang ada Sabat berarti hari Jumat saya udah di sini. Ada orang yang tanya sama saya, Pak, pernah ngelihat sesuatu nggak di sini? Ada yang nanya ini, ya, kan ini ruko sendirian saya. Ada suka ngelihat sesuatu nggak? Aduh, saya bilang sama orang ini, jangankan di gedung ini, di luar tempat parkir, dia tidak boleh masuk sini karena itu milik Bapak Yahweh. Kaget juga dia. Ya. Itu iman percaya kita kepada Bapak Yahweh sebagaimana tertulis. Lihat ya si Ayub itu. Ayubnya dipagari. Keluarganya dipagari. Semua harta miliknya dipagari. Nah, bagaimana kalau seorang yang mengaku diri orang percaya menyatakan nanya, oh kalau di rumahmu ada setan, cara nyarinya begini. Bagaimana bukan kau ajak orang-orang yang ada bersamamu dekat dengan bahkan mungkin jemaatmu bagaimana mencari Tuhan. Engkau ajar dia cari setan dengan metode-metode yang saya percaya juga dari setan. Kau dibodohi. Tetapi inilah satu bukti bahwa apa Yesus katakan. Nabi palsu, guru palsu, pelayan palsu bermunculan. Awalnya murni. Lama-lama ya masih sedikit kan. Kalau dari sini kan harusnya lurus. Sedikit ya masih sedikit. Lama-lama kelihatan. Lama-lamanya ngajarin. Mau tahu cari setan di rumahmu. Loh. Ntar ditaruh lagi di pojok-pojok rumah. Karena beranggapan bahwa setan itu ada di pojok-pojok. Nanti ngajarin kalau ini pakai segala macam, kalau dia berubah warna berarti itu ada setan. Bagaimana katanya orang beriman? Lihat si Ayub itu. Setan aja lihat. Ada malaikat surga yang magari Ayub dan keluarganya. Dan kita percaya bahwa itu pun terjadi bagi orang yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Karena itu hati-hati dengan nabi-nabi palsu yang bermunculan seperti itu. Dan mereka akan semakin sesat. Ya, memang firman itu berdasarkan kitab Daniel itu disimpan. Ya. Dan saya percaya semua buku yang sekarang terbit itu pernah dahulu muncul. Tetapi disingkirkan dengan hikmat dari Bapak Yahweh. Karena apa? Karena bertentangan dengan Torah. Bisa tangkap maksud saya? Dulu buku itu sudah ada. Tapi disingkirkan oleh orang-orang yang Tuhan pilih untuk membentuk 66 kitab. Kenapa disingkirkan? Karena bertentangan dengan Torah. Karena itu ketika saya baca ini, waduh ini bertentangan dengan Torah, saya singkirkan. Buat apa saya lanjutin baca? Buat apa saya memperdalam tentang setan? Tetapi itu terjadi. Inilah gambaran bagaimana Daud berperang dalam kehidupan yang melawan musuh-musuh. Tetapi saat-saat ini sedang kita pelajari apa? Waktu mudanya.
Dia berperang dengan musuh yang dia lihat dari luar. Saya tangkap. Musuh-musuh ini bangsa Filistin, bangsa Amalek, dia lihat. Tapi ketika pada masa tuanya, bukan lagi dari luar. Dari mana? Dari dalam. Absalom ini kan dari dalam. Belum lagi nanti kalau kita lanjut Adonia itu dari dalam. Semua dalam masa tuanya. Yang dia perangi adalah anggota keluarganya sendiri. Termasuk Yoab ini. Termasuk Amasa. Itu orang dalam yang harus dia hadapi. Dia sudah melihat dengan kacamata, dengan hikmat Tuhan. Ini Yoab ini bahaya ini, walaupun dia keponakannya. Tetapi sayangnya dia ngomong di depan banyak orang. Di depan orang-orang Yehuda. Kan Yoab ini kan orang Yehuda juga. Kan itu keponakan, berarti dia orang Yehuda juga. Ada darah Yehuda di sana. Dia ngomong, ya karena itu ada tertulis, cepat mendengar, lambat ngomong. Salah ngomong ditangkap sama setan, ini jadi senjata. Bisa tangkap maksud saya? Nah, saudara dan saya jangan hanya melihat cerita itu ya, tapi kita lihat secara rohaninya. Inilah gambaran bagaimana sekarang ini. Dahulu Daud menghadapi lawan yang bisa dia lihat. Dia tidak gentar dengan orang seperti Goliat dengan bala tentara puluhan ribu, dia tidak gentar. Tetapi ketika dia menghadapi lawan dari dalam, anaknya sendiri, keluarganya sendiri, mulai dia harus berperang dengan dirinya sendiri. Absalom ini kan orang dalam. Karena itu betapa luka hatinya ketika dia mendengar anaknya dibunuh. Siapa yang bunuh? Ya, antara Yoab dengan si Absalom itu masih sepupu. Bisa ditangkap? Tadi ingat kan? Kan Yoab ini keponakannya Daud. Ya, keponakannya Daud. Yoab. Loh, Yoab ini sama Absalom kan sepupu. Keluarga masih. Tapi karena ya itulah sutradaranya luar biasa, namanya Bapak Yahweh. Mau dilawan. Ya. Yoab ini kan dipancing. Ladangnya dibakar. Kalau kita baca ladangnya dibakar, supaya kalau kita lihat sepintas kan, kita lihat sepintas, ini supaya si Yoab datang, dia jadi juru bicara antara Absalom dengan bapaknya. Bukan. Ternyata kita akan pelajari. Ada tujuan daripada si sutradara yang luar biasa, itu Bapak Yahweh. Karena biar gimana ini kan sepupunya. Absalom itu sepupunya. Tuhan buat si Absalom membakar ladangnya Yoab. Yoab marah besar. Saya tahu maksud saya. Itu bagaimana permainan dari sutradara yang luar biasa itu. Sehingga karena kemarahan yang luar biasa, Yoab langsung dia bunuh si Absalom itu. Di sini kita melihat bagaimana dengan kondisi kita. Ya. Kita mungkin tadinya berperang dengan seperti Daud ini kan, seperti Daud. Kita ambil contoh ini. Seperti Daud, berperang dengan kepercayaan-kepercayaan, dengan kehidupan kita yang lama. Sekarang apa? Dengan penyembah Yahweh sendiri. Bisa tangkap maksud saya? Kebanyakan yang pegang percaya buku-buku itu kan penyembah Yahweh. Bisa tangkap? Itulah yang sekarang kita, kalau kita tidak hati-hati, kalau mereka dengar ya biar aja mereka dengar. Biar mereka koreksi, benar nggak yang saya ngomong? Bahwa di kitab itu tertulis ketika Yetsak dikorbankan, Yesmail ada, tidak ada ayatnya dalam Torah. Dan saya telah membuktikan secara matematis. Sudah pernah saya berikan kepada saudara.
Secara matematis saya sudah buktikan tidak mungkin, ya, tidak mungkin si siapa, si Yitzhak itu dipersembahkan, si Ismail enggak, si Yitzhak dipersembahkan, Ismail ada, tidak mungkin. Karena mimpi malam ini pagi-pagi dia berangkat dan jarak berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Jarak tempat tinggal yang ada di Beersheba dan si Ismail yang ada di gurun Peron ini, di gurun Paran, itu jaraknya kurang lebih 150 km. 150 km. Dengan kondisi tol sekarang aja. Ya, pakai tol langsung. Ya, batas kecepatan kan ada sekarang kan, ya paling 2 jam kan. Itu sekarang. Dulu pakai onta atau pakai kuda paling cepat. Nah saya kan lihat ini nggak tahu-tahu, saya lihat berapa kecepatan kuda, berapa kecepatan onta. Tapi ingat, itu bukan pagi hari, pasti malam. Karena si Abraham mimpi malam kan. Dia dapat penglihatan. Dan saya berani menafsirkan, kalau toh Abraham mengirim orang, tidak mungkin malam-malam. Saya tangkap. Karena jalannya bukan seperti sekarang. Dulu gurun pasir, hutan lebat. Jalannya mungkin jalan setapak. Tidak mungkin secara logika. Dan kalau kita perhitungkan dia pakai kuda dengan kecepatan 40 km udah termasuk cepat. Apalagi dalam gelap. Mungkin cuma 20 kilo, pletak. 150 km. Kalau cuma kecepatan 20, berarti minimum dia 7 jam. Kuda jalan 7 jam bisa mati di jalan kudanya, kecapean. Bisa tanggap? Kita pakai logika jadinya. Untuk membantah buku itu bohong besar. Jangan main terima aja. Jadi berdasarkan perhitungan secara matematis, tidak mungkin Ismail ada ketika Yitzhak dikorbankan. Mereka mungkin berkata, oh waktu itu Ismail ada kali itu. Tidak mungkin, Ismail sudah diusir oleh si Sarah. Dan Sarah itu sangat ditakuti oleh Ismail. Jadi tidak mungkin. Jadi secara matematis pun saya berani bantah. Itu buku memang dulu ada tetapi sudah ditolak oleh hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka yang menyusun buku-buku ini. Nah, jadi kita tidak bisa terima sembarangan. Nah, saya mengucap syukur ya. Ya kita boleh baca. Memang saya baca. Kenapa saya pengen buku itu? Karena ada dulu salah seorang penyembah Yahweh kan datang sini. Dia ngomong sama saya. Pak, berdasarkan buku, saya lupa apa Heno apa Yasar. Berdasarkan buku ini Pak. Waktu si Yitzhak dipersembahkan, Ismail ada. Saya bilang nggak mungkin. Jadi saya penasaran, saya beli buku itu. Setelah saya baca, terus saya koreksi lagi, saya bukan asal ngomong sembarang ngomong, saya bisa buktikan tempat tinggal antara si Abraham dengan Ismail berdasarkan peta zaman sekarang sekitar 150. Kalau peta zaman dulu mungkin lebih. Kenapa saya bilang jalannya kan mungkin muter, nggak lurus gini kan? Ya namanya kuda, namanya onta, muter-muter. Dari situ makanya saya katakan dengan berani secara matematis pun tidak mungkin. Abraham dapat malam. Ada tertulis pagi-pagi sekali dia sudah bangun. Nah, kita bisa nafsir. Berarti dia nggak tidur malam. Loh kenapa bisa nggak tidur? Loh saudara pikir aja lah. Anakmu yang paling kau sayang. Satu-satunya diminta oleh Bapak yang persembahkan. Mana bisa kau tidur? Nggak bisa. Bisa tangkap maksud saya? Kita pakai logika sedikit lah. Tidak mungkin Abraham bisa tidur. Karena itu dikatakan pagi-pagi sekali dia bangun, dia pergi.
Kalau pagi-pagi jam 4, jam 5. Kapan Ismail sih? Ismail nggak mungkin nyusul. Tidak mungkin karena dia nggak tahu kemana bapaknya pergi. Kan Tuhan yang bilang pergi ke sana. Ya dia ngikutin aja kemana. Inilah musuh dari dalam. Saya katakan. Yang sedang dihadapi oleh Daud. Nah sekarang kita juga hadapi. Karena maaf kata penyembah-penyembah Yahweh banyak percaya dengan buku-buku itu. Bahkan, wah ada yang lapor, Pak. Kalau mereka baca, bukan lagi dari kitab suci, Pak. Dari buku ini. Kita baca buku ini. Lah, kasihan amat. Kita boleh banyak baca buku. Tetapi ketika, bagi saya ya, ketika orang yang memberitakan firman di tempat ini, kalau dia tidak mengambil dari kitab suci, sorry, out. Saya tanggap. Karena kitab suci inilah fondasi kita. Inilah yang harus disampaikan. Nanti dari apa yang kau baca, entah mungkin dari buku-buku itu, ada berita-berita yang baik yang tidak bertentangan dengan Torah, bisa kau sisipkan ke sana. Saya tangkap maksud saya. Asal tidak bertentangan dengan Torah. Ya. Saya mengucap syukur kita semua punya talenta untuk mendeteksi ini sesuai Torah nggak. Kalau nggak sesuai, oh sorry ya. Inilah musuh yang dari dalam yang sekarang sedang dihadapi oleh Daud. Dan yang kita juga sedang hadapi. Saya sungguh heran. Karena buku-buku ini, yang banyak baca itu penyembah Yahweh. Coba saudara tanya dengan teman-teman Nasrani lain. Mereka nggak kenal buku itu. Mereka kan nggak kenal. Kenapa karena mereka berpatokan kitab suciku benar? Loh, kok penyembah Yahweh? Begitu gampangnya dipelintir sedikit, enak aja. Nah, saya mengucap syukur. Firman Tuhan menyatakan kepada saudara dan saya, mengingatkan kembali. Ingat ya, definisi dosa. Pelanggaran terhadap Torah adalah dosa. Jadi kalau saudara membaca apa aja termasuk buku-buku itu, kalau dia bertentangan dengan Torah, singkirin aja. Jangan hatimu yang sudah bersih, hati kita yang sudah bersih, mulai diinjek lagi dengan barang yang tidak benar. Seperti pepatah apa tuh? Setetes air tuba ya apa? Saudara masih ingat nggak? Mencemarkan susu sebelanga. Apa namanya? Inilah setitik mencemarkan susu sebelanga. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita menerima yang bertentangan dengan Torah, berarti engkau menghina Bapa Yahweh. Nah, kita tegas-tegasan aja. Ya kalau ada orang yang di luar sana biar dia dengar, apalagi yang suka baca buku-buku itu. Boleh baca, silakan baca. Tetapi kalau dia bertentangan dengan Torah, jangan kau terima. Berani kau terima, resikonya ada tertulis. Bertentangan atau melawan Torah, itu dosa. Nah saya, ya mungkin banyak yang gak senang ya diomongin seperti ini. Tapi biar orang-orang anak-anak Tuhan mengetahui, menyadari bahwa dahulu musuh yang dihadapi oleh si Daud setelah dia diurapi, musuhnya dari dalam, musuhnya dari luar. Tetapi sekarang setelah dia jadi raja, musuhnya dari dalam. Setelah dahulu kita berubah, percaya, melangkahkan kaki, aku percaya Bapa Yahweh di dalam Yeshua masih adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Lawan kita kan orang-orang gereja. Keluarga sendiri juga ngelawan juga. Apa itu? Apa itu? Itu sama dengan berhala. Ya itu yang dialami Daud waktu itu. Tapi setelah kita menyembah Bapa Yahweh, Elohim yang benar, Elohim yang suci dalam Adonai Yeshua Mashiach. Oh, kelihatan. Justru penyembah Yahweh
mengiklankan buku-buku baru, silakan beli online. Ya bagus. Kalau niatnya untuk beli dan menambah wawasan, oke. Tapi jangan kau terima yang bertentangan dengan Torah. Yang menjadi masalah adalah jangan-jangan engkau baca, engkau tidak mengerti bahwa itu bertentangan dengan Torah. Bisa tak maksud saya? Banyak orang kan baca, oh amin. Ya seperti teman saya kita itu yang datang ke sini. Dia pelayan Tuhan. Masa dia berani mengatakan, ini berdasarkan kitab ini. Loh, kok beraninya kau bertentangan dengan Torah? Kalau pelayannya, kalau 5 jawatan ini sudah menentang Torah, loh bagaimana yang di bawahnya? Kalau yang di bawahnya tidak hati-hati, main caplok aja, racun dimasukin mulutmu. Ya, mengharap-harap diangkat kau bertentangan dengan Torah, apa yang mau diangkat? Ya tegas-tegas aja ya. Karena musuh yang kita hadapi sekarang dari dalam sama seperti si Daud. Lingkungan keluarganya sendiri. Lingkungan orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita melihat orang yang tadinya murni mulai melenceng. Saya kalau nggak pakai talit ini, waduh, kayaknya wibawa saya kurang. Waduh, loh ini kenyataan. Memangnya kau mandi pakai itu, kau tidur pakai itu, jadi nggak ada wibawamu. Pakai hikmat kalau ngomong. Jangan itu yang bilang salibkan dia siapa? Yang pakai gituan semua. Saya tangkap. Kita harus berani menentang. Walaupun mereka itu adalah keluarga dekat. Tapi matanya dibutakan oleh guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Karena tidak mengakui Torah seutuhnya. Berani menyingkirkan Torah, menerima yang membawa kepada kebinasaan. Nah, saya mengucap syukur apabila ada di luar sana yang dengar, ya biar dia koreksi lah siapa nih yang dimaksud nih. Siapa ya koreksi aja. Karena itu banyak itu di media-media kan. Ya penyembah Yahweh. Orang kita sendiri, keluarga kita sendiri, keluarga Bapak Yahweh, keluarga Daud. Bisa ditangkap sekarang apa yang tadi kita baca tadi? Seperti itu. Setelah kita sudah mengucap syukur engkau adalah anak raja. Sama seperti Daud jadi raja, justru musuhnya keluarganya sendiri. Apa yang harus kita buat? Berdoa, minta hikmat dari Bapa Yahweh. Mengucap syukur. Karena toh masih ada di lingkungan kita. Termasuk si Yoab, ini kan dia nasihati si Daud. Walaupun itu rajanya, walaupun itu pamannya. Kalau engkau lebih mencintai Absalom daripada rakyat ini, kami akan pergi. Dan mungkin ini yang menyebabkan Daud berpikir nih, si Yoab ini aku ganti dengan Amasa. Ya, pikirannya begitu kan. Nah, itu kan keluarganya sendiri, keponakannya sendiri, keluarga Bapak Yahweh sendiri. Ya mungkin juga ada yang dengar dia kupingnya merah juga. Ya cek aja, benar gak yang saya? Karena saya pernah baca buku-buku itu, karena pernah saya baca. Karena ada beberapa setelah saya baca, saya memang nggak baca tamat, udah bertentangan ya saya tinggal. Buat apa membaca hal yang jelas-jelas bertentangan dengan Torah? Memang di buku itu jelas ya tentang si Bileam. Oh, kalau saya nggak salah dari Mesir segala macam. Oh, kelihatannya bagus sekali. Akhirnya berkesimpulan ini petenung. Lah elah, enak sekali. Padahal Torah menyatakan Yahweh itu Elohimku, kata Bileam. Roh Elohim ada pada dia. Mana mungkin petenung dikasih roh Bapak Yahweh?
Dan di dalam kitab Perjanjian Baru kita sudah lihat, Bileam itu adalah nabi. Jangan kau sangkali. Kecuali kau menyangkali 66 kitab. Ya, saya mengimbau saudara-saudara khusus yang ada di luar sana. Kau baca buku-buku itu boleh. Tapi asalkan landasan Torahmu benar-benar kuat sehingga kau tidak tertipu dengan mulut-mulut yang manis. Sehingga akhirnya kau bisa tersesat. Oh, ini berdasarkan pengajaran Bapak ini, saya mau cek di rumah saya ada setan nggak? Pernah saudara dengar itu kan? Di rumah saya baca selalu di pojok-pojok. Ada setan nggak? Berarti kau menghina Bapak Yahweh. Saya katakan menghina Bapak Yahweh ya. Karena jelas di dalam kitab Ayub itu sudah berulang kali saya katakan. Kalau kita milik Bapak Yahweh, setan lihat dan setan tidak pernah bisa ganggu. Ini malah diajarin. Mau cari setan di rumahmu, pakai cara ini. Ini metode saya, pasti mustajab. Lo engkau pengikut setan ya, jadilah seperti itu. Kepalanya dipegang, ekor semua ngikut. Nah, kita hanya bisa berdoa, saya berdoa untuk orang-orang ini. Supaya mereka jangan meninggalkan Torah. Jangan mereka meninggalkan. Oh, mutiara yang luar biasa indah yang sudah Tuhan Bapak Yahweh percayakan kepada kita. Hanya karena nila setitik cus. Hidupmu rusak. Karena setan masuk dengan caranya yang licik. Saya melihat memang penyembah, khususnya penyembah Yahweh yang membaca buku-buku ini. Nah, kita semua penyembah Yahweh, inilah yang saya katakan. Ini keluarga kita, orang dalam. Saya tangkap ya. Orang sama seperti Daud kan, orang dalam. Mulai berusaha menggoyahkan Daud. Tapi beji mata Bapak Yahweh, berani kau jamah, kau binasa. Termasuk saudara dan saya. Bila kita sungguh-sungguh adalah Bapa, Yahweh adalah Bapa kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Setan tidak bisa menjamah kita. Karena itu jangan pernah beri kesempatan. Ya. Nah, saya mengucap syukur ya. Saya menyadari bahwa proses pemurnian itu sekarang sedang terjadi di tempat kita. Ya, proses pemurnian termasuk ya katakanlah ibadah kan. Ibadah kita kan, ini kan kita baru mulai ibadah Sabat. Tapi Tuhan terus menggerakkan dengan caranya. Ya, saya juga berdiskusi. Ya, berapa orang yang bisa hadir kita mulai Sabat lah. Saya tangkap. Karena itu ada tertulis. Hormatilah hari Sabat. Nah, kita belajar. Walaupun secara arti hurufiahnya. Sebagaimana yang pernah saya kata. Sabat itu artinya istirahat. Nah, kebanyakan kita kan istirahatnya hari Minggu. Karena kebanyakan seperti itu ya kita bikin hari Minggu lah. Tetapi dorongan dari dalam. Nah, ini yang saya katakan Tuhan sedang menyempurnakan. Ya bukan berarti saudara-saudara kita yang tidak bisa kau itu. Bukan. Ada wakilmu di sini. Cuma di sini mungkin cuma beberapa orang yang mereka tidak bisa hadir karena berbagai macam halangan, karena pekerjaan, karena situasi kondisi. Ada saudara-saudaramu yang di sini. Yang terikat dengan darah Yeshua, yang bersatu kita beribadah, melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, hormatilah Sabat. Mereka atau kita inilah yang juga mendoakan mereka, sehingga mereka merasakan Tuhan bekerja atas mereka. Nah, saya mengucap syukur ya. Beberapa firman ya kan, termasuk tentang pakaian itu yang kemarin. Saya dengar-dengar lagi kemarin. Banyak orang memang yang menolak itu. Ya.
Tapi memang saya rasakan. Tapi ini saya katakan, saya harus berani menyampaikan, inilah bagian dari proses penyempurnaan. Bisa saya tangkap. Saya tahu di luar sana penyembah-penyembah Yahweh, kalau ayat itu, kalau bisa jangan dibacain lah. Ya. Janganlah. Dulu ada seorang di daerah Bintaro. Seorang ibu. Kok lihat saya udah mesem aja mukanya. Loh iya, karena dia tuh paling senang pakai celana panjang. Ya. Saya rasa aduh kasihan orang ini. Kok bencinya ke saya? Tapi itulah resiko kita. Ketika kita mau dipakai Tuhan memberitakan kebenaran, resikonya engkau dibenci oleh dunia. Ya. Tapi saya mengucap syukur kewajiban saya, at least bagi mereka yang Tuhan percayakan untuk dilayani digembalakan, baik dalam gedung ini. Mereka yang ada di luar sana yang mengatakan kita selalu ibadah di sana, mengikuti ibadah kita. Ada banyak ya, mereka kasih tahu. Kita harus ngomong terang-terangan. Bagaimana orang, kita kan semua kalau saudara baca di media kan. Oh pengangkatan kalau kau tidak mengikuti aturan Tuhan jangan harap diangkat. Gak bisa. Nah sebagai kewajiban seorang pelayan Tuhan dikasih tahu. Nah tinggal pilihan kan. Bagi saya pribadi, secara pribadi nih. Ya. Saya tidak punya hak untuk menegur saudara, tidak ada hak secara pribadi. Ya, jangankan yang punya hubungan yang tidak ada hubungan darah, yang ada hubungan darah aja, kalau ditegur bisa ngambek kan. Apalagi ini yang hubungan dengan firman. Nah, bagi saya suatu kewajiban untuk menyatakan ini loh ayatnya. Kalau mau ikut ya silakan. Kalau nggak mau ikut ya silakan. Saya nggak bisa paksa. Loh kenapa saya nggak bisa paksa? Loh Tuhan yang punya firman, saya nggak maksa kok. Bisa tangkap. Kalau dia mau paksa, dia kasih kilatnya juga kaget kan? Kan dia sanggup buat kilat di sini. Cuger, dengar nggak? Wah, iya Tuhan ya. Tapi bukan cara itu. Tuhan mau kita menerima dengan lemah lembut dan mempraktekkan dengan lemah lembut. Banyak. Saya mengucap syukur. Khususnya kedua ayat yang diberitakan beberapa waktu yang lalu. Kita melihat memang banyak yang menentang. Atau menutupinya. Sehingga tidak diberitakan oleh mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Loh kenapa? Loh istrinya aja masih pakai celana panjang. Bagaimana? Berani dia beritakan begitu. Nggak dikasih makan sama istrinya. Loh bisa aja. Ngambek kan. Enak aja kamu ngomong begini. Pergi sana cari makan. Ngeri lah dia. Ya kita ngomong belak-belakan aja. Istrinya mungkin seperti itu. Kalau anak-anak gadisnya sudah gede-gede juga. Papa sih ngomong gitu enak aja. Oh ini tertulis. Tapi takut sama keluarga. Inilah musuh dari dalam. Sama yang dihadapi oleh Daud. Tetapi dia dengan hikmat Tuhan. Harus berani bertindak. Yang tidak sesuai firman. Singkirkan. Singkirkan. Nah saya mengucap syukur ya. Kadang-kadang ya kalau waktu masih biasa-biasa. Baca kitab suci ini. Kalau udah baca di kitab Tawarikh, waduh, kadang-kadang bosan. Kenapa? Ini anaknya ini, dari A sampai Z. Dari Alef sampai Tau. Tetapi semakin kita mendalami firman. Oh ternyata ada gunanya. Oh ternyata dari kitab Tawarikh jelas. Bahwa Kain itu bukan keturunan Adam. Setengah. Oh, dari
di kitab Tawari jelas. Ternyata panglima-panglima si Daud masih ada hubungan darah dengan dia. Nah, kita belajar dari situ. Banyak hal yang kita lihat. Dari daftar-daftar ini, susunan-susunan keluarga. Singa dari Yehuda turun dari keturunan si Yakub, Yehuda dan seterusnya. Ternyata banyak yang gak beres. Yehuda, dari Yehuda itu Peres. Peres ini anak dari hubungan gelap dia dengan menantunya. Setengah. Kemudian turun lagi Rahab. Siapa Rahab? Ternyata perempuan yang gak beres. Ya. Turun lagi kita melihat. Siapa? Boas. Boas punya istri siapa? Boas punya istri Ruth. Ruth itu orang mana? Moab. Tapi justru dari situ, dari sinilah lahirlah si Isai. Lahirlah si Daud. Bagaimana ini? Disitulah kita melihat bagaimana Tuhan mau tunjukkan. Kalau orang-orang ini mau dipakai Tuhan, contoh yang jelas itu Ruth lah. Jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Orang Moab ini tidak boleh menjadi jemaat Israel. Tidak boleh. Ya. Tapi kita lihat kasih Tuhan luar biasa. Ketika Ruth berkata kepada siapa? Mertuanya, Naomi ya, atau Mara. Tuhanmu adalah Tuhanku. Negaramu adalah negaraku. Satu pengakuan yang didengar oleh Bapa Yahweh. Karena itu Ruth yang dipakai sebagai alat Tuhan. Melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Ya, oleh Daud dan seterusnya. Nah, kita lihat keturunan Daud, Salomo dan seterusnya. Banyak juga penyembah berhala, termasuk Salomo lah. Nggak usah jauh-jauh Salomo. Ya. Tetapi di sini kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Peperangan yang paling sulit adalah menghadapi musuh dalam selimut. Saya tangkap ya. Musuh dalam selimut. Itu saudara sendiri. Ya. Tapi saya mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Tuhan tidak mengajar kita untuk membenci siapapun. Tidak. Tapi Tuhan mengajarkan kita doakan. Ya. Kita doakan karena kita mengasihi mereka. Karena kita mau mereka selamat. Ya. Jangan kira orang katakan, oh beribadah luar biasa, itu pasti selamat. Belum tentu. Yang umpamanya saudara iseng-iseng datang ke tempat ibadah orang. Loh ada tim doa. Loh pakai celana panjang semua. Saudara bisa bayangkan. Beribadah datang kepada Bapa Yahweh dengan kekejian. Terus mereka, oh ini hebat doaku pasti diterima. Kau ditipu sama setan. Setan gak maksud saya. Bagaimana Tuhan mau berbicara di tempat yang memakai kekejian? Ya. Nah, kita harus berani koreksi diri. Mengoreksi orang-orang yang mungkin dengar. Kalau kau ibadah, jangan pakai pakaian kekejian. Jangan kau ditipu sama saya. Oh buktinya pujianku naik. Telingamu kelihatannya naik. Tetapi kalau kita bisa lihat dengan kacamata rohani yang benar. Mungkin Bapak Yahweh Yesus nangis. Engkau ketipu. Ya. Kita ngomong belak-belakan kau ketipu. Kau melanggar firmanku. Kalau mungkin dia memalingkan mukanya ke tempat lain. Gak mau lihat ini.
orang make kekejian. Jijik, menjijikkan. Kenapa? Karena engkau menghina Bapak Yahweh. Kenapa menghina? Loh, Bapak Yahweh ciptakan kau perempuan, kau pengen jadi laki. Bapak Yahweh ciptakan kau laki, kau pengen jadi perempuan. Menghina Bapak Yahweh. Ya, kita ngomong jelas-jelas saja. Karena ini bentuk pengajaran daripada Roh Kudus. Roh Kudus mau kita ngomong apa adanya. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan harus bisa bicara. Ya mungkin di tempat kita ya karena sudah sering ya nggak bikin masalah lah. Tapi di luar sana dengar, waduh ini enak aja pengkhotbah gitu langsung. Mungkin komentarnya macam-macam. Ya koreksi, benar nggak apa yang saya katakan itu tertulis nggak? Kalau yang saya katakan itu tertulis dan engkau berani bantah, engkau bukan berhadapan dengan saya. Tapi engkau berhadapan dengan yang buat firman. Saya ini cuma alat untuk ngomong. Saya tangkap maksud saya. Dan inilah yang sekarang menjadi peperangan kita di kalangan penyembah Yahweh. Ya, banyak orang, oh dia tuh nggak pakai talit, nggak pakai ini, nggak pakai ini. Emangnya pakai itu pasti selamat. Kalau ada jaminan, ada tertulis. Kalau Bapak Yahweh ngomong tertulis. Kalau engkau pakai semua atribut Israel, engkau pasti masuk surga. Saya pakai hari ini. Bisa tangkap? Saya pakai. Elia nabi besar. Dia belah sungai Yordan pakai jubahnya. Oh, si Elisa lihat, waduh hebat ini jubah ini. Karena itu diambilkan jubahnya, dia pakai, dia belah lagi. Dia mengagungkan jubahnya sama seperti banyak penyembah-penyembah Yahweh. Mengagungkan semua atribut-atribut itu. Apakah waktu Elia diangkat jubahnya ada? Tidak ada. Termasuk kalau saya nggak larang mau pakai bagus. Tapi jangan seperti apa yang dikatakan seorang pelayan Tuhan. Aduh kalau saya pakai ini wibawa saya kayaknya naik. Loh kayak jimat aja. Terus saya bilang benar kayak jimat. Kenapa kayak jimat? Ya, pernah pakai jimat dulu masalahnya gitu kan. Karena pernah pakai jimat ya udah dibuang jimatnya. Pernah pakai jimat rasanya waduh aku nih hebat. Sama kayak gitu pakai ini rasanya oh luar biasa. Kau menghina Bapak Yahweh, hati-hati. Nah semua yang berbentuk seperti itu singkirkan. Itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya katakan ini. Saya menyadari banyak yang gak suka. Ya, banyak yang gak suka. Padahal itu kebenaran. Ya. Tapi bagi saya ada tertulis. Saya mau menyenangkan hati Bapakku. Lebih dari yang lain. Ya. Kalau kita mengasihi Bapak Yahweh, lakukanlah firman-Nya. Jangan lakukan apa yang dikatakan oleh nabi palsu, guru palsu, pelayan palsu yang jelas-jelas palsu. Apalagi kalau masih dengar-dengar terus ya bahaya. Loh saya jelas-jelas aja. Nah kita mau ucap syukur Tuhan berikan kepada mencelekan mata. Oh kita tidak membenci orangnya ya. Tetapi kita membenci apa yang diajarkan yang tidak sesuai firman. Karena itu bisa menyesatkan. Karena firman itu kalau dia datang dari Bapa Yahweh, dia itu roh dan membawa kehidupan. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan dalam kitab Yohanes. Kita lihat ya. Yohanes 63. Haleluya. Yohanes 6:63. Kita lihat ya. Yohanes 6:63.
Ada Yohanes 6:3. Rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan dialah kehidupan. Artinya, siapapun yang berbicara, khususnya pelayan Tuhan, kalau dia beritakan firman yang benar, yang tidak ditambah, tidak dikurangi, dia adalah roh dan membawa kehidupan. Tapi kalau dia seorang pelayan Tuhan dengan 5 jawatan yang pernah kita pelajari, dia memberitakan firman yang tidak murni, dia tetap roh, tetapi membawa kepada kematian. Bisa ditangkap? Nah, itu yang sekarang ya terjadi. Tuhan izinkan, itu yang seperti saya berikan contoh. Daripada nih setan mikirnya nih, daripada aku nyamperin 1000 orang jemaat, lebih baik kepalanya aku pegang, kepalanya aku pelintir, dia ajaran. Itu lebih gampang. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Saudara ngerti maksud saya? Jadi kepalanya yang dia pegang, kepala yang dipelesetin, ekornya pasti ngikut. Nah, kita hanya bisa berdoa untuk orang-orang itu ya. Kita doakan Tuhan, sadarkan orang-orang ini. Bukan 1, bukan 2, banyak. Doakan. Sadarkan mereka Tuhan. Kalau mereka itu sudah menentang Torahmu, entah sadar, entah tidak sadar. Kebanyakan karena pengaruh buku-buku yang baru dimunculkan. Ya. Nah, saya juga bisa aja kita menafsirkan kan. Karena firman Tuhan memang menyatakan nabi-nabi palsu itu memang dimunculkan. Ya. Dimunculkan untuk apa? Apabila mungkin, ya, mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Ya. Karena itu kita lihat ya. Matius 24 ayat 24. Sebab Hamasya palsu dan nabi-nabi palsu akan apa? Dimunculkan. Saya tangkap. Berarti ada sesuatu kekuatan yang membuat dia muncul. Saya tangkap. Itu dimunculkan. Kemudian mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat, keajaiban-keajaiban, sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Dan itu terjadi sekarang. Orang pilihan penyembah Yahweh, sebanyak penyembah Yahweh. Tidak semua, banyak penyembah Yahweh. Ya. Kenapa saya berani katakan? Karena memang saya pernah dengar dan ada orang yang pernah datang kemari. Torah kok dilawan. Tapi buku ini bagus Pak, gini-gini. Lu Torah kok lawan. Kalau lawan Torah berarti engkau melawan undang-undang dasarnya Bapak Yahweh. Buku-buku itu siapa yang tulis tidak tahu. Nah, saya percaya itu bukan urapan dari Bapak Yahweh karena gak cocok dengan Torah. Kalau dia tulisan dari Bapak Yahweh, pasti cocok dengan Torah dan tidak bertentangan. Tapi itulah buku-buku itu. Ya, Hamasya palsu, yaitu buku-buku itu dimunculkan. Ini yang terjadi. Saya tangkap maksud saya. Jangan hanya membayangkan Hamasya palsu yang dimuncul. Ini buku-buku dimunculkan. Wah, kelihatannya keren. Ini buku baru dimunculkan. Baca yang benar lah. Baca isinya sudah bertentangan dengan Torah. Jangan-jangan kau baca kau nggak ngerti Torah. Oh jangan loh. Ada orang yang datang kemari penyembah Yahweh. Dia berani ngomong seperti apa yang saya katakan tadi. Berarti kan dia nggak kenal Torah. Atau dia tahu Torah tapi jelas-jelas menolak Torah. Nah kalau seperti ini, ya itulah. Apabila mungkin orang-orang pilihan pun
dikasih setitik nila, satu belanga rusak. Ya, nah, kita jelas-jelas saja. Artinya saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, itulah cara Tuhan mengungkapkan. Ya, kan tadi kita baca tentang Daud kan. Loh kok bisa sampai sini? Ternyata kan Tuhan buka. Waktu dia lawan orang luar nggak jadi masalah. Nggak pernah dia sedih. Bahkan dia bersorak-sorai. Tetapi setelah lawannya dari dalam, baru dia menangis. Dia menangis. Kita juga begitu. Yang kita heran, kok engkau sudah menyembah Tuhan yang benar, kok begitu gampang kau disesatkan? Doakan orang-orang ini, doakan pelayan-pelayan Tuhan ini, biar mereka sadar. Kita hanya bisa sebatas mendoakan. Kita tidak pernah bisa paksa. Kenapa? Mungkin ya, setan memang sudah ngeset orang ini. Dia jadikan pelayan Tuhan, nanti udah punya orang banyak kan, baru dia masukin doktrin. Misalnya nggak usah saya, sudah jadi pengikut banyak kan, baru ya namanya benih setan, ya tetap setan. Kan banyak pelayan-pelayan Tuhan kelihatannya, wow hebat. Meleng sedikit, nyolong. Pernah nggak saudara ingat? Pelayan Tuhan nyolong. Itu bukan pelayan Tuhan yang benar, itu pelayan Tuhan yang tidak benar, yaitu si setan itu. Dan itu terjadi. Dan kita mengucap syukur apabila saat ini Tuhan buka peperangan kita. Ya benar yang dikatakan firman Tuhan. Bukan melawan daging, tetapi melawan roh-roh yang di udara. Kan firman Tuhan katakan gitu. Berperang kan antara roh. Berbicara, karena firman itu berbicara juga roh. Setan berfirman, Tuhan melalui kita. Juga roh. Roh setan sama roh Bapa Yahweh. Setan pasti kalah. Tetapi orang yang berhasil dibujuknya, ya udah kelepak-kelepak lah. Ya. Saya percaya saudara suka dengar di media-media. Kalau ada orang-orang, khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Kalau mereka ada sesuatu yang salah. Kadang-kadang mereka nggak mau dikritik. Saya punya benar kok. Ya doain aja, Tuhan berdasarkan firman-Mu, menurut saya dia salah. Tapi dia ngotot, ya Tuhan aja yang menyadarkan. Orang kalau disadarkan dari luar, susah. Kita kan ngomong dari luar nih. Tapi kalau Tuhan kan dari dalam. Kau salah. Karena nggak semua orang mau mengaku, tadi saya salah tuh, saya kasih tahu. Ada yang, benar, saya semua benar, saya udah siapkan ini dari dulu, pasti benar. Loh, kalau sudah bertentangan dengan Torah, hati-hati. Saya menyadari bukan saya, tapi semua saudara yang ada di sini dan kau yang ada di luar sana. Musuh kita saat-saat terakhir ini bukan lagi dari luar, tetapi dari dalam. Termasuk apa? Musuh yang paling besar itu mana? Diri kita sendiri. Saya tangkap. Diri kita sendiri. Itu musuh yang paling besar. Daging kita, itu yang paling besar. Ya. Kalau ego kita disenggong kan, mulai bangkit lagi. Mulai ingat lagi masa lalu, ya jangan. Nah, kita belajar, saudara belajar, saya belajar, kita semua belajar. Nah, saya katakan dari atas mimbar ini, kalau Daud, itu berdasarkan apa yang pengalaman Daud. Memang musuh dari dalam.
Tetapi musuh yang paling besar yang dia hadapi, dirinya sendiri. Dan saya percaya Yoab dipakai Tuhan untuk menegur dia. Dan musuh kita pun diri kita sendiri. Tapi biar Roh Kudus mengajar kita, harus begini, harus begini. Ya belajar ikut. Kadang-kadang sulit. Walaupun setiap hari ya saya mulai berdoa diingatkan Tuhan. Bapa Yahweh tolong kami semua. Mampu mematikan sebagaimana tertulis. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena itu bukan dari Tuhan. Nah, saudara juga berdoa seperti itu. Terutama itu kan semua ego kita. Itulah musuh yang paling besar. Dan saya sangat percaya atau saya menafsirkan. Itulah yang Tuhan kasih lihat kepada saudara dan saya. Ketika Elia diangkat, ini nih, bahkan kan berbicara karakter. Egonya ini yang masih ada. Egonya ini, karena itu di tempat ini saya ajarkan. Kita tidak akan murni 100% emas. Tetapi 99,9 emas. Murni. Sama seperti kalau saudara pergi mana di aneka tambang itu jual-jual emas murni. Kan lepeng-lepeng gitu kan. Tulisnya murni 99,9. Nggak ada yang 100%. Itulah gambaran yang boleh kita lihat. Elia yang dianggap oleh semua orang termasuk Elisa. Ini hebat. 100% perfect. Tapi 100% menurut manusia. Ketika diangkat belang. Jubahnya tertinggal. The last thing that dia harus tinggalkan. Jubahnya, egonya. Nah, itulah musuh kita yang paling besar. Tapi saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus. Roh yang dahulu mengurapi Daud. Dan yang sekarang roh yang sama mengurapi saudara dan saya. Akan memampukan kita. Untuk dapat mendeteksi. Ya. Tapi dari apa yang nanti kita minggu depan kita lanjut lagi nih. Orang-orang yang disingkirin masih Daud. Artinya ada satu ketegasan dari kita. Semua yang bukan dari Tuhan, get out, keluar. Emang sakit. Ya, bukan manusia ya, tapi ego kita ini. Ego kita ini. Keluar. Aku mohon kepada Bapa Yahweh. Biar Roh Kudus bekerja dalam hidupku. Sehingga benar-benar dalam proses waktu yang sudah diambang pintu menjelang kedatangannya. Satu ayat terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat ke-23. Elohim damai sejahtera, dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua Masiah. Untuk mencapai ini, kita harus dengan pertolongan roh Bapa Yahweh yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita pasti dapat lakukan. Jangan bantah dulu ya. Bantah maksudnya, aduh nggak mungkin. Kan ada banyak orang seperti itu kan. Kelihatannya merendah tapi sombong. Nggak mungkin saya bisa begitu lah. Sombong amat. Bilang, Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Saya pasti berubah. Karena saya percaya Engkau menghendaki saya selamat. Sebagaimana tertulis, ketika Engkau datang di angkasa. Kau dapati saya tidak bercacat celah tubuh roh dan jiwa saya. Sehingga saya layak untuk diangkat. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.